Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film ketiga Resident Evil yang berjudul Resident Evil Extinction yang rilis pada tahun 2007 lalu. Mimin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kalian gak perlu minta maaf karena netizen tidak pernah salah. Mimin yang ingin minta maaf jika selama ini Mimin belum bisa memberikan hiburan yang menyenangkan buat kalian. Semoga kedepannya Mimin bisa lebih baik lagi. Oke, lanjut. Film yang Mimin bahas kali ini disutradarai oleh Russell Mulcahy, dibintangi oleh Mila Jovovich, Ali Larter, Oded Fehr, dan beberapa nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Resident Evil Extinction. Semangka. Di awal film, kita melihat Alice yang siuman di dalam bathtub, persis seperti di dalam film pertamanya. Alice yang kebingungan berjalan keluar dari kamar mandi. Alice menelusuri lorong melihat foto pernikahan dirinya. Alice lalu mendengar sesuatu yang aneh. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan ternyata itu adalah lorong menuju ruangan server Red Queen, di mana kita semua tahu di sana terdapat laser yang mematikan. Dan benar sekali, Alice langsung diserang oleh laser. Berkat instingnya yang kuat, Alice pun berhasil selamat masuk ke dalam lorong udara di atasnya. Alice kemudian turun dari lorong. Dia masuk ke dalam ruangan yang mirip seperti ruang rumah sakit. Alice mendorong kasur medis untuk menjebol jendela, lalu tiba-tiba pisau besar membelah kasur itu. Ternyata di sana terdapat banyak sekali jebakan. Alice pun ketakutan. Alice mencoba kembali berjalan, namun kakinya menginjak sesuatu. Dari depan muncul senjata kecil yang langsung menembak ke segala arah. Perut Alice pun terkena tembakan. Hal ini membuat Alice seketika tewas di tempat. Dr. Isaacs kemudian datang dan menyuruh anak buahnya untuk membuang tubuh Alice ke tempat pembuangan. Mereka membawa tubuh Alice keluar dari fasilitas rahasia jauh di bawah tanah, menuju permukaan dan membuang mayat Alice di tumpukan mayat-mayat Alice lainnya. Terlihat tumpukan puluhan tubuh-tubuh Alice tidak bernyawa di sana. Dan tempat itu dikelilingi oleh ribuan zombie yang terus berdatangan. Umbrella Corporation mengira kalau mereka bisa mengendalikan penyebaran T-Virus, namun ternyata mereka salah. Setelah kejadian di Raccoon City, dalam jangka waktu seminggu, T-Virus berhasil menyebar ke penjuru Amerika Serikat, dan dalam waktu 1 bulan, T-Virus sudah menyebar ke segala penjuru dunia. T-Virus bukan hanya membantai umat manusia, namun juga membuat sungai-sungai dan danau-danau mengering. Hutan-hutan menjadi tandus dan seluruh permukaan bumi lama-kelamaan akan menjadi tanah gersang yang kosong. Perlahan tapi pasti, bumi akan mati. Di tengah-tengah gurun yang tandus, seorang wanita mengendarai sepeda motornya menuju suatu tempat. Dia mendapat kiriman sinyal radio yang meminta pertolongan medis darurat. Dia pun menemui sumber sinyal. Sesampainya di sana, wanita itu mulai memasuki gedung yang dimaksud. Ternyata wanita itu adalah Alice. Alice melihat seorang wanita duduk dan merintih kesakitan. Namun ternyata setelah didekati, itu adalah sebuah jebakan. Alice dijebak oleh komplotan bandit. Bandit-bandit itu memborgol Alice dan bermaksud merampok barang-barang milik Alice. Namun Alice berhasil menendang salah satu bandit hingga tewas di tempat. Para anggota bandit yang marah itu kemudian memasukkan Alice ke dalam lubang bawah tanah. Salah satu bandit menjatuhkan kunci borgol sambil tertawa. Ternyata di sana mereka melepaskan anjing-anjing zombie untuk menyerang Alice. Sambil berusaha membuka borgolnya, Alice berlari menghindari serangan anjing zombie. Para bandit melepaskan banyak anjing zombie untuk menyerang Alice. Alice kemudian mengikat anjing-anjing itu dengan kabel yang ada di sana, lalu mengaitkannya dengan salah satu tiang. Tenaga-tenaga anjing-anjing zombie itu berhasil meruntuhkan lantai atas dan membuat jalan bagi Alice untuk keluar. Alice kemudian keluar dan melompat ke atas, membiarkan anjing-anjing zombie itu memakan para bandit yang ada di sana. Di atas, Alice mengambil senjata milik para bandit, lalu kemudian pergi melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, rombongan orang-orang yang berhasil selamat mengendarai beberapa kendaraan menyusuri gurun mencari tempat untuk berlindung. Rombongan itu dipimpin oleh Claire Redfield. Ternyata Carlos dan LJ juga ada di sana membantu Claire mengamankan rombongan itu. Di dalam bunker bawah tanah di awal cerita tadi, ternyata itu adalah salah satu fasilitas milik Umbrella Corporation yang ada di gurun Nevada. Di dalamnya sedang diadakan rapat para petinggi Umbrella Corporation yang dipimpin oleh Albert Wesker yang membahas tentang persediaan makanan di berbagai fasilitas Umbrella di seluruh dunia yang kian menipis. Dr. Isaacs kemudian masuk ke dalam ruang rapat dan melaporkan hasil penelitiannya mengenai para zombie yang terus lapar dan memakan daging segar. Namun sejatinya, tubuh mereka tidak mencerna makanan tersebut.
virus T membuat para zombie bisa hidup selama puluhan tahun tanpa makan sekalipun. Dengan memadukan sampel darah yang diambil dari dalam tubuh Project Alice sebelumnya, Dr. Isaacs sedang mengembangkan serum yang bisa menjinakkan para zombie. Tentu saja mereka tidak bisa kembali hidup menjadi manusia lagi, namun serum itu bisa membuat mereka patuh atas segala perintah, dan Umbrella bisa menjadikan para zombie sebagai budak kerja paksa. Namun Isaacs membutuhkan sampel darah Alice lebih banyak lagi untuk menyelesaikan penelitiannya itu. Isaacs sudah berusaha mengkloning Alice beberapa kali, namun hasilnya selalu mengecewakan. Wesker kemudian memberi Isaacs perintah untuk segera menyelesaikan serum yang dijanjikan secepatnya, atau jika tidak mampu, Wesker akan menggantikan Dr. Isaacs dengan orang lain yang lebih kompeten. Pertemuan pun berakhir. Ternyata mereka adalah hologram para petinggi Umbrella yang saat ini ada di berbagai belahan dunia. Di jalanan, Alice menembak kepala zombie yang ada di depan pom bensin dengan panah. Alice lalu memeriksa isi bensin pom tersebut, namun ternyata kosong. Alice kemudian masuk memeriksa isi minimarket pom tersebut. Alice tidak menemukan apapun yang bisa dimanfaatkan. Alice lalu membuka sebuah ruangan dan ternyata di dalamnya terdapat mayat orang bunuh diri. Di bawahnya terdapat buku catatan. Alice lalu mengambil buku tersebut dan kemudian pergi. Di luar, Alice melihat burung gagak yang memakan tubuh zombie. Alice kemudian membuka buku yang dia temukan. Alice pun terkejut. Di sana tertulis ada suatu wilayah di Alaska yang terisolasi dan selamat dari wabah zombie. Di buku itu ditunjukkan lokasi tepatnya di mana orang-orang yang selamat berkumpul. Di tempat lain, rombongan Claire sampai di sebuah motel. Dari jauh, mereka memeriksa keadaan sekitar motel dan mencoba mengirimkan sinyal radio, namun tidak ada jawaban sama sekali. Carlos dan LJ kemudian memeriksa dari dekat. Mereka berdua masuk ke dalam motel, mengecek kondisi di dalamnya. Mereka memeriksa kamar demi kamar. Namun apes, LJ diserang oleh zombie polisi. Beruntung LJ berhasil lolos dan membunuh zombie tersebut. Namun di saat dia lengah, ternyata dia diserang kembali oleh zombie wanita. Zombie itu sedikit menggigit dada LJ. Beruntung Carlos datang menyelamatkannya. Setelah semua aman, Claire dan rombongannya memarkirkan kendaraan di sekitar motel. Seorang petugas medis yang bernama Betty lalu datang mengobati luka-luka yang ada di tubuh LJ. Di dalam fasilitas bawah tanah Umbrella, Dr. Isaacs menyuntikkan serum yang baru saja dia buat ke dalam tubuh seekor zombie. Sesaat, serum itu berhasil membuat zombie tersebut tenang. Zombie itu bergerak sesuai dengan arahan. Namun di saat zombie itu mengalami kesulitan dan mulai marah, zombie itu mengamuk. Tidak disangka kekuatan zombie itu lebih besar dari biasanya. Dr. Isaac selalu keluar dari ruangan dan membiarkan dua anak buahnya dimakan oleh zombie tersebut. Di sore hari menjelang maghrib, Claire memeriksa keadaan rombongannya yang saat ini sudah mulai kehabisan makanan dan bahan bakar. Di luar, Carlos memasang alat pendeteksi zombie di sekitar motel untuk berjaga-jaga. Malam harinya, datang angin kencang dan badai. Claire menyuruh anak buahnya untuk berlindung di dalam kendaraan. Di tempat lain, Alice membaca isi buku catatan yang dia temukan sebelumnya. Di sana tertulis sebuah transmisi radio yang dikirim dari Alaska 6 bulan lalu menyebutkan kalau di sana tidak terdapat infeksi dan zombie. Mereka terisolasi dan aman. Di dalam fasilitas bawah tanah Umbrella, Dr. Isaacs berniat menghidupkan salah satu cloning Alice. Di tempat lain, Alice bermimpi buruk, namun hal itu membuat bebatuan dan motor miliknya terbang melayang. Setelah Alice siuman, batu-batu itu kembali jatuh, begitupun motornya. Motor itu terbanting dan terbelah. Di dalam fasilitas bawah tanah, hologram White Queen, sebuah program keamanan artificial intelligence sejenis dengan Red Queen di dalam The Hive, melaporkan lonjakan energi yang sangat besar di Gurun Nevada kepada Dr. Isaacs. Dr. Isaacs kemudian meneliti gelombang tersebut. Pagi harinya, Alice berjalan kaki menyusuri gurun. Di dalam motel yang sudah tertutup pasir, Claire dan rombongannya terbangun. Mereka mendengar sesuatu yang aneh. Ternyata di luar ribuan burung gagak mengepung mereka. Itu bukan burung gagak biasa, melainkan burung gagak yang memakan daging zombie dan terinfeksi virus T. Itu adalah gagak zombie. Burung-burung itu kemudian mengamuk. Claire menyuruh anak buahnya untuk kabur, namun mobil LG dan Betty macet. Mereka pun terpaksa berpindah ke dalam bis. Namun naas, bis itu malah menabrak tiang listrik dan mogok. Bis itu tidak bisa berjalan lagi. Claire kemudian berbalik arah dan mengevakuasi semua penumpang bis. Dari kejauhan, Alice melihat burung-burung gagak bertingkah aneh. Sementara itu, Claire berusaha mengevakuasi penumpang bis. Beberapa anak buah Claire menjadi santapan para gagak zombie, termasuk Betty yang mengorbankan diri di dalam bis. Seseorang menembakkan pelontar api, namun sia-sia.
Saat itu api mengarah kepada Carlos, namun sebuah keajaiban terjadi. Dia seperti terlindungi perisai yang tidak terlihat. Ternyata itu adalah Alice. Dengan kemampuan supranaturalnya, Alice mengarahkan api tersebut ke atas memenuhi langit. Api itu membakar semua gagak-gagak zombie hingga gosong tidak bersisa. Alice yang kehabisan energi kemudian pingsan. Di dalam fasilitas bawah tanah, White Queen kembali melaporkan lonjakan energi di Gurun Nevada. Dr. Isaacs melacak sumber lonjakan energi tersebut. Tiba-tiba datang seorang petinggi Umbrella yang marah-marah karena Dr. Isaacs mengumpulkan puluhan zombie tanpa izin ke dalam fasilitas. Lalu kemudian Dr. Isaacs menunjukkan sesuatu. Di sana terdapat puluhan zombie-zombie yang mengamuk dan lebih agresif dari biasanya. Dr. Isaacs kemudian memeriksa perkembangan cloning Alice yang sedang dites. Namun ternyata cloning Alice itu tidak berdaya saat menghadapi satu zombie jenis baru yang lebih kuat. Bukannya menjinakkan zombie, Dr. Isaacs malah menciptakan zombie jenis baru yang lebih ganas. Di dalam motel, Alice pun terbangun. Dia melihat pergelangan tangannya terdapat gelang yang aneh. Ternyata itu adalah pemberian seorang gadis yang ada di sisinya. Gadis itu bernama Kay Mart. Kay menyebut kalau gelang itu adalah gelang keberuntungan untuk Alice. Alice pun berterima kasih. Di luar, Carlos mengenalkan Alice pada pimpinan rombongan, Claire. Carlos bertanya kenapa dulu Alice memutuskan untuk pergi sendirian. Alice kemudian menjelaskan kalau dia diawasi oleh satelit milik Umbrella. Keberadaan Alice bisa membahayakan Carlos dan yang lainnya. Tidak disangka, ternyata Dr. Isaacs berhasil melacak keberadaan Alice berdasarkan informasi yang diberikan oleh White Queen. Isaacs lalu meminta izin pimpinannya untuk menangkap Alice. Namun, Wesker melarangnya bertindak terlalu jauh karena apa yang Isaacs lihat belum tentu Alice. Wesker tidak ingin mengambil resiko. Di hadapan Claire, Alice memberitahu mengenai buku catatan yang dia temukan, yang di dalamnya berisi informasi tempat aman bebas dari zombie di Alaska. Claire sempat meragukannya karena informasi itu tidak ada jaminan apapun. Carlos lalu menyebut kalau dari awal mereka tidak memiliki arah tujuan. Semakin lama jumlah mereka semakin berkurang, yang awalnya 50, sekarang hanya tersisa 20-an orang saja. Semua pengikut Claire mulai putus asa. Mungkin saja dengan memberi sedikit harapan, semua pengikut Claire bisa kembali memiliki semangat untuk hidup. Claire lalu memberikan pilihan pada semua pengikutnya untuk tetap tinggal atau pergi ke Alaska, di mana diinfokan di sana terdapat suatu tempat yang aman dari zombie, meskipun info itu belum pasti. Tidak disangka, semua pengikut Claire setuju untuk pergi ke Alaska. Di dalam mobil, LG memeriksa bekas luka gigitan zombie yang semakin parah di dadanya. LG pun semakin cemas. Malam harinya, Claire dan yang lainnya memikirkan strategi untuk bisa pergi ke Alaska karena stok makanan dan bahan bakar mereka kian menipis. Mereka lalu mencoba mencari lokasi untuk mendapatkan suplai. Sadar tidak ada tempat tersisa lagi, Claire memutuskan untuk pergi ke kota terdekat, yaitu Las Vegas. Dengan resiko banyak zombie di sana, karena tidak ada tempat lain lagi untuk dituju, mereka pun sepakat untuk pergi ke Las Vegas. Di dalam fasilitas bawah tanah, Dr. Isaacs mengedit suara rekaman Wesker sebelumnya. Dia membuatnya seolah-olah Wesker memerintahkan untuk mengerahkan kendaraan dan personil bersenjata Umbrella untuk tunduk di bawah komando Dr. Isaacs. Pagi harinya, rombongan Claire mulai bergerak menuju Las Vegas. Di tempat lain, 2 buah helikopter terbang dari fasilitas rahasia Umbrella membawa sebuah kontainer. Dr. Isaacs memimpin rombongan tersebut sambil melacak pergerakan Alice. Sesampainya di Las Vegas, semua orang terkejut. Ternyata seluruh kota sudah ditutupi oleh tumpukan pasir. Bertahun-tahun Las Vegas menjadi kota mati, bahkan zombie pun tidak terlihat. Ternyata burung-burung gagak zombie memakan tubuh para zombie yang ada di Las Vegas hingga habis tak bersisa. Di tengah jalan, rombongan itu dihalangi oleh sebuah kontainer yang menutupi pom bensin tujuan mereka. Claire menyuruh yang lainnya untuk menyebar. Di saat Carlos ingin memindahkan kontainer, Alice merasakan sesuatu yang aneh. Dan ternyata benar, dari dalam kontainer keluar puluhan zombie jenis baru yang lebih kuat dan lebih cepat. Zombie-zombie itu mengamuk, menyerang Alice dan rombongan Claire. Mereka berusaha menembaki zombie-zombie itu, namun karena jumlahnya yang sangat banyak, cukup membuat Alice dan yang lain kesulitan. Karena pelurunya habis, Alice membunuh para zombie dengan pisau miliknya. Semua orang berlarian menghindari serangan zombie yang super ganas ini. Beberapa orang tidak tertolong. Di tempat lain, Dr. Isaacs melihat siaran live dari mata Alice. Dr. Isaacs ingin sampel darah milik Alice setelah Alice berhasil dilumpuhkan. Isaacs lalu memerintahkan anak buahnya mematikan Alice melalui gelombang satelit. Dan hal ini membuat Alice diam tidak bergerak.
Sementara itu, Claire dan yang lain masih berjuang melawan serangan zombie ganas. Beberapa anak buah Claire menjadi santapan para zombie. Teriakan Claire membuat Alice bereaksi. Di dalam mobil, tidak disangka, LG kini berubah menjadi zombie. Carlos kemudian datang, namun LG berhasil menggigit lengan Carlos. Carlos pun terpaksa menembak kepala LG hingga tewas. Di luar angkasa, tidak disangka dengan kemampuannya, Alice balik meretas sistem satelit milik Umbrella dan merusak prosesor yang ada di dalamnya. Dr. Isaacs pun kehilangan sinyal dari tubuh Alice. Alice kini bisa bergerak kembali. Alice kemudian melompat dan berlari menuju suatu tempat. Alice berlari menuju atas sebuah gedung di mana Dr. Isaacs dan yang lain bersembunyi. Anak buah Isaacs berusaha kembali mematikan Alice, namun gagal. Alice menerobos masuk ke dalam barak dan membunuh semua pasukan Umbrella yang ada di sana. Dr. Isaacs berusaha kabur menaiki helikopter, namun naas, dia digigit oleh zombie ganas sebelum berhasil kabur. Melihat helikopter yang dinaiki Dr. Isaacs, Alice kepikiran sesuatu. Dia ingin merebut helikopter itu untuk pergi menuju Alaska. Sesampainya di dalam fasilitas bawah tanah, seorang petinggi Umbrella melihat keadaan Dr. Isaacs. Dia melihat Isaacs yang menyuntikkan puluhan botol serum baru buatannya yang dicampur dengan sampel darah milik Alice. Hal itu membuatnya semakin kuat. Rupanya Dr. Isaacs sudah mulai gila. Melihat hal itu, sang petinggi Umbrella yang ketakutan menembak Isaacs hingga tumbang. Namun tidak disangka, Isaacs masih hidup. Dia bangkit kembali. Dan dari lengannya keluar tentakel yang membunuh semua orang yang ada di sana. Di luar fasilitas rahasia itu, dari jauh, Alice melihat tempat itu dikelilingi oleh ribuan zombie. Tidak mungkin mereka bisa menembusnya untuk mendapatkan helikopter. Melihat Carlos semakin parah, Alice ingin mengambilkan antivirus untuk Carlos. Namun Carlos menolak. Dia memiliki ide lebih baik. Dia ingin mengorbankan diri, membuka jalan bagi Alice dan yang lain menembus rombongan zombie masuk ke dalam fasilitas rahasia itu. Carlos kemudian mengucapkan salam perpisahan dengan yang lain. Dia lalu mengendarai mobil tangki menuju rombongan para zombie berada dengan membawa puluhan bahan peledak. Carlos menabrak zombie-zombie yang ada di sana. Saking banyaknya sampai truknya terguling. Carlos lalu menyalakan bom sambil udut dan cuspel. Truk itu meledak dan membuka jalan bagi Alice dan yang lain untuk masuk. Begitu Alice dan yang lain ada di dalam, dia menyuruh semua orang untuk naik ke helikopter. Setelah semua sudah naik, Alice ternyata tidak ikut naik. Alice ingin menyelesaikan suatu urusan di sana. Alice lalu menyuruh yang lain untuk segera pergi. Mereka pun terbang meninggalkan Alice menuju Alaska. Alice kemudian melihat tumpukan puluhan mayat kloningan dirinya di sana. Alice pun semakin emosi. Alice lalu masuk ke dalam rumah mencari pintu masuk menuju fasilitas bawah tanah. Di dalam rumah, lantai di depannya lalu bergerak membuka. Terlihat jalur lift menuju bawah tanah. Alice menaiki lift menuju fasilitas bawah tanah Umbrella. Sesampainya di dalam, tidak ada satu orang pun di sana. Lorong-lorong terlihat sepi dan penuh bercak darah. Tiba-tiba muncul hologram White Queen di belakang Alice. White Queen memberitahu kalau di dalam fasilitas itu, Dr. Isaacs menemukan fakta bahwa darah Alice bisa mengikat T-virus. Di satu sisi darah Alice bisa menciptakan antivirus, namun Dr. Isaacs malah mengembangkan serum baru dengan menggunakan sampel darah Alice dan menciptakan zombie jenis baru yang lebih kuat. Di dalam tempat itu, terdapat segala peralatan yang dibutuhkan untuk menciptakan antivirus dengan bantuan sampel darah Alice. Namun ada satu masalah kecil. Alice harus mengalahkan Isaacs terlebih dahulu yang kini sudah berubah menjadi monster. Alice kemudian masuk ke dalam ruang paling bawah. Dia mencari Dr. Isaacs. Alice melihat puluhan karyawan Umbrella yang tewas mengenaskan. Alice lalu menyusuri ruangan itu semakin dalam. Alice melihat cloning dirinya di dalam sebuah tabung. Alice kemudian mendengar sesuatu. Dari belakang, seekor monster mendorong Alice hingga terlempar dan menabrak cloning dirinya. Alice melempar pisau ke arah monster itu dan menangkap cloning dirinya yang terjatuh. Monster itu kemudian kabur. Ternyata luka di tubuh monster itu seketika bisa menutup kembali. Alice sempat terkejut melihat cloning dirinya bergerak. Namun beberapa saat kemudian, cloning itu lemas dan diam tidak bergerak kembali. Alice menutupi tubuh cloning itu dan melanjutkan perjalanan. Alice menelusuri jejak darah Isaacs. Alice masuk ke dalam ruangan yang mirip lorong villa saat pertama kali dia siuman dulu. Dan dari belakang, Isaacs datang menyerangnya. Alice menebas tubuh Isaacs beberapa kali, namun luka tebasan itu seketika menutup kembali. Dengan tentakel miliknya, Isaacs mencekik Alice. Namun Alice berhasil kembali meraih pisaunya dan memotong tentakel tersebut. Dengan kemampuan telekinesis, Alice menghalau serangan Isaacs dan melemparkannya masuk ke ruangan lain. Namun hal itu membuat Alice pusing. Isaacs kembali bangkit menemui Alice. Dia berkata kalau dia sudah berevolusi dan tidak terkalahkan. Isaacs selalu berteriak dan membuat seluruh ruangan hancur.
Alice pun terlempar dan masuk ke dalam ruangan yang mirip lorong laser. Alice menghajar Isaac namun tidak berefek apapun. Isaac terlalu kuat. Saat Alice terdesak, tiba-tiba dari belakang muncul laser jaring yang memotong tubuh Isaac berkeping-keping. Ajaibnya laser itu menghilang sebelum mengenai Alice. Ternyata laser itu dikendalikan oleh cloning Alice yang masih hidup. Cloning itu menyelamatkan Alice dan membunuh Isaac berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, di bawah kota Tokyo yang sudah hancur, di dalam fasilitas bawah tanah milik Umbrella, Wesker berusaha menghubungi fasilitas Nevada namun tidak ada jawaban. Tidak disangka beberapa saat kemudian muncul hologram Alice yang mengancam Wesker kalau dia akan menemui Wesker dimanapun dia berada. Alice akan membawa pasukan. Alice kemudian menghidupkan ratusan cloning dirinya yang ada di dalam tabung. Dan berakhirlah alur cerita film Resident Evil Extinction ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!